Salam matematika mudah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan contoh soal untuk analisis kurva yang teorinya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, diketahui fx sama dengan 2/3 kali x pangkat 3 dan seterusnya jika gx adalah f komposisi 1 kurang x, maka gx akan naik pada interval. Setiap apa yang diminta naik, maka lajunya itu yang positif. Jadi kalau gx naik, berarti laju dari gx lah yang positif gitu. Maka kita cari dulu kurva gx. Nah, gitu. Jadi kita detailkan dulu kurva gx. Artinya gx itu adalah setiap x di fx diganti dengan 1 kurang x kuadrat. Nah, gitu. Jadi x di sini diganti jadi 1 kurang x kuadrat. X di sini juga diganti, x di sini juga diganti. Maka saya perolehlah ini jadi 2/3, x-nya diganti 1 kurang x pangkat 3. Di sini juga x-nya diganti sehingga setengah, x-nya jadi 1 kurang x kuadrat. Di sini juga x-nya diganti 1 kurang x. Di sini tidak ada x, jadi tambah 1/6. Nah, supaya gx-nya naik, kan gitu. Jadi kalau ada kurva naik, maka selisih atau deltanya positif. Delta itu turunan, ini kurva gx, berarti supaya naik gitu. Selisih atau deltanya atau lajunya positif. Maka saya buat di sini g aksen x adalah, kira-kira gitu. G aksen x-nya adalah, ingat kalau ada fungsi dalam kurung berpangkat, maka kan menurunkan itu pangkat kali ke depan, dalamnya tetap pangkat kurang 1 kali turunan yang di dalam gitu. Maka ini pangkatnya kali ke depan, jadi 3 kali 2/3 berarti 2. Pangkatnya kurang 1 ini tetap ya, 1 kurang x pangkat kurang 1 kuadrat kali turunan dalam, turunan 1 0, turunan min x itu min 1. Saya taruh minus di depan. Kemudian ini juga itu, pangkat kali ke depan 2 kali setengah jadi 1. Pangkat kurang 1 berarti pangkat 1 nggak usah ditulis, kali turunan min x. Turunan min x itu adalah minus 1. Kali ke depan itu kan jadi tambah. Ini kali ke dalam minus 3, konstanta turunannya 0, kali ke dalam 3x, turunannya jadi 3, ditambah dengan 1/6 turunannya adalah 0. Jadi ini kita pertahankan ya, jangan kali negatif gitu. Jadi ini g aksen x, kalau kali minus ini jadi minus g aksen gitu. Maka ini minus 2, ini saya jabarkan 1 kurang 2x ditambah dengan x kuadrat. Nah, nanti menjabarkannya itu dari sini ya, kalikan 1/1, kemudian ditambah 1 kurang x tambah 3. Maka saya peroleh g aksen x itu adalah minus, saya tuliskan secara terurut, 2x kuadrat, kemudian minus 2 kali minus 2x 4x, kurang 1x berarti jadi tambah 3x, kemudian minus 2 kali 1 minus 2, minus 2 ditambah 4 berarti ditambah dengan 2 gitu ya. Tadi kan supaya naik lajunya harus positif, berarti ini g aksen harus besar 0 kan, seperti itu. Minusnya ini saya tarik keluar. Nah, jadi minus buka kurung kan gitu. Maka di sini 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Pertahankan ya, jangan kali minus karena ini g aksen. Kalau kali minus nanti jadi minus g aksen gitu. Ini harus lebih besar 0. Kemudian ini saya faktorkan. Nah, saya faktorkan. Contoh memfaktorkan itu boleh gini. Kalau saya ambil x-nya 1, berarti 2 kurang 3 kurang 2 tidak 0. Nah, kan gitu. Kalau saya ambil x-nya min 1, berarti min 1 pangkat 2, 2 kali 2 ya. Min 1 kali min 3, berarti ini ditambah dengan 3 kurang 2. Boleh gitu ya, memfaktorkan itu boleh coba-coba. Atau boleh juga ini dikali ke depan. Nah gitu, berarti kalau dikali ke depan tuh jadi x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah gitu, 2 ini aja kali ke depan. Berarti itu jadi, ini saya coret, hasil kalinya minus 4, berarti minus 4 dan 1 atau minus 2 dan 2.
jumlahnya minus 3, yang ini lah itu kan. Nah, berarti ini jadi X kurang 4, tapi 4-nya bagi 2 ya nanti. Nah, saya buat gitu. Kemudian X tambah 1. Karena kita tadi kali 2, maka ini bagi 2. Ini juga bagi 2, lebih besar dari 0. Ini saya sederhanakan, jadi X kurang 2. Pembuat 0x tambah setengah itu sama dengan pembuat 0 2x tambah 1. Lebih besar dari 0. Nah, gitu. Ini boleh langsung, atau boleh juga saya buat garis bilangan supaya lengkap. Pembuat 0-nya adalah minus setengah. Kemudian pembuat 0 di sini adalah 2. Saya uji misalnya, saya ambil X-nya 10, pokoknya di sebelah kanan dari 2. Mau berapapun angka boleh, berarti 10 kurang 2 positif, 2 kali 10 tambah 1 positif. Kali negatif, berarti di sini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, jadi kan kalau lajunya, kalau turunan pertama besar 0, lajunya positif, ini kan naik. Kalau turunan pertama atau lajunya negatif, ini kurva itu kan turun, kan seperti itu. Maka negatif, berarti di sebelah kiri dari minus setengah dia turun. Turun itu saya gambar misalnya gini. Nah, penting turun ya, sampai di sini berbalik arah karena dia positif. Nah, bisa naik gitu. Sampai di sini berbalik arah, turun lagi, kira-kira gitu. Intinya di sini adalah, di sinilah pada saat 2 lah dia maksimum, pada saat minus setengah lah dia minimum. Artinya grafik itu turun di sebelah kiri dari minus setengah atau di sebelah kanan dari 2. Kemudian grafik itu naik, saya buat lengkap, di antara minus setengah sampai dengan 2. Kemudian grafik itu maksimum pada saat X-nya sama dengan 2. Grafik itu minimum pada saat X-nya sama dengan minus setengah. Nah, yang diminta di sini adalah supaya GX-nya naik. Maka jawabannya X-nya di antara minus setengah sampai dengan 2. Tapi inilah dia sudah lengkap. Seperti itu. Berikutnya, soal ini saya ambil dari SIMA UI. Syarat agar fungsi fx minus x pangkat 3 dan seterusnya selalu turun untuk x yang real. Jadi kalau diminta turun berarti lajunya harus negatif. Kalau diminta selalu turun untuk x real berarti lajunya harus definite negatif. Maka yang pertama saya cari f aksen x. Maka turunan pertama itu kan pangkat kali ke depan berarti minus 3 pangkat kurang 1. Ini juga pangkat kali ke depan 2 kali setengah. Kemudian 2 kali setengah pangkat kurang 1. Kemudian dikurang dengan 3, seperti itu kan. Maka ini saya kelompokkan dulu bahwa f aksen x itu karena ada sama-sama x berarti ini minus 3x kuadrat ditambah dengan a kurang 1 dikali dengan x dikurang dengan 3. Inilah yang harus definite negatif karena diminta selalu turun. Nah, kan kalau ada parabola ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c, kan ini perpotongan sumbu x bisa 2, ini relatif, negatif, 0, positif. Ini juga relatif, itu ada yang positif, ada yang 0. Ini yang definite positif. Nah, jadi a nya besar 0 dan d-nya kecil 0. Itu bisa juga dia seperti ini yang terbuka ke bawah kan, ini selalu negatif, a kecil 0 d kecil 0. Ini relatif atau tidak positif karena dia kan hanya kena sekali aja dia. Ini a kecil 0 d sama dengan 0. Ini bisa positif, bisa 0, bisa negatif, relatif. Maka definite negatif itu kan seperti ini. A-nya kecil 0, D-nya kecil 0. Maka kita pastikan di sini kan A-nya minus 3 sudah kecil 0. Jadi dia sudah dipenuhi. Kemudian diskriminan dalam hal ini kan B kuadrat.
Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Gitu kan? Maka B kuadrat berarti A kurang 1 dikuadratkan kurang 4 kali A-nya minus 3 kali C-nya minus 3 harus kecil 0. Gitu kan? Ini saya jabarkan. Maka saya peroleh ini jadi A kuadrat dikurang 2A ditambah 1. Ini minus kali minus kali minus, berarti jadi minus ya. Berarti ini 4 kali 3 12 kali 3 berarti 36 lebih kecil dari 0. Maka saya peroleh lah ini A kuadrat dikurang 2A dikurang 35 kecil 0. Berarti hasil kalinya minus 35, jumlahnya minus 2, berarti 7 sama 5. A kurang 7 dikali dengan A tambah 5 kecil 0. Nah, kecil itu artinya di dalam ya, di dalam. Artinya ini boleh langsung diantara, berarti A itu dari minus 5 sampai dengan 7. Nah, seperti itu. Sehingga di sini tidak ada syarat ya, koefisien kuadratnya sudah jelas angkanya minus 3, maka supaya selalu turun harus inilah nilai A. Nah gitu, supaya selalu turun untuk setiap X real. Demikian. Nah, contoh yang ketiga ini juga saya ambil dari soal SIM UI. Agar gradien garis singgung kurva Y sama dengan seperempat X pangkat 4 dan seterusnya turun dalam interval. Jadi yang pertama kita cari dulu gradien garis singgung. Seperti yang kita tahu, gradien garis singgung itu sama dengan delta Y per delta X kan gradien, atau sama dengan dy per dx, atau sama dengan tangent, atau sama dengan diaksen kan gitu. Itu semua gradien garis singgung. Jadi gradien garis singgungnya ini adalah turunan pertama kan gitu, berarti 4 kali ke depan pangkat kurang 1, kemudian pangkat kali ke depan, kemudian pangkat kurang 1, pangkat kali ke depan jadi minus 9x, ini jadi tambah 12, turunan 15 adalah 0. Itu gradien garis singgung. Nah, diminta supaya gradien garis singgung turun. Berarti kalau ini kurva gradien, supaya dia turun, berarti laju dari gradien itu harus negatif gitu. Selisihnya harus negatif kan gitu. Jadi karena gradien yang diminta turun, berarti turunan pertama dari gradien itu harus negatif. Gitulah maksudnya. Jadi kita turunkanlah ini kan. Jadi 3x pangkat 2 dikurang dengan 6x dikurang dengan 9, itulah turunan pertama dari gradien. Boleh 3-nya tarik keluar, jadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 kecil 0. Hasil kalinya adalah minus 3, jumlahnya adalah minus 2, maka itu faktornya minus 3 tambah 1 kan gitu. Karena diminta kecil, kecil itu di dalam dia, berarti di dalam itu diantara dari minus 1 sampai dengan 3. Seperti itu. Jadi diminta jika dia turun, gradien garis singgung itu turun dalam interval. Ini sama artinya penulisan kalau dia minus 1 sampai dengan 3. Berarti A-nya adalah minus 1, B-nya adalah 3, maka jawaban ini 2 kali minus 1 tambah 3 kali 3, berarti ini minus 2 ditambah 9, maka jawaban adalah 7. Nah, demikian. Contoh berikutnya tentang analisis kurva, ini saya ambil dari soal UM-UGM ya. Diketahui grafik suatu fungsi y sama dengan fx yang mendatar sesaat untuk x sama dengan 6 sebagai berikut. Jadi dia seperti ini, naik dan seterusnya, kayak ini kurva fx. Maka grafik f aksen x di sekitar x sama dengan 6 akan terlihat sebagai berikut di sekitarnya ya. Jadi
kalau kita analisis dari sini, abaikan dulu pilihan. Sebenarnya karena ada pilihan, kita langsung mudah sebenarnya menjawabnya. Nah gitu, cuman kita abaikan dulu pilihan. Kan mendatar sesaat. Jadi kalau mendatar sesaat itu kan turunan pertamanya sama dengan 0. Itulah pada saat X-nya sama dengan 6. Kan gitu. Mendatar sesaat untuk X sama dengan 6. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sebelah kiri dia turun. Nah, jadi kalau kurvanya turun, maka selisihnya negatif atau lajunya negatif, kan gitu. Kemudian di sebelah kanan dari 6, tapi di sekitar ya, mungkin sekitar itu hanya sampai sini aja gitu, karena data di sini nggak ada. Nah, maka ini artinya turun. Nah, gitu, turun. Kemudian kalau dia di sebelah sini juga, di sebelah kanan, dia juga turun. Turun itu lajunya negatif. Gitu, lajunya negatif. Ingat, kalau dia negatif gitu, negatif, berarti grafik itu harus ada di bawah sumbu X. Itu negatif kan. Kemudian yang ini sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia tepat pada sumbu X. Gitu. Maka tepat pada sumbu X ya, yang ini enggak, ya kan? Dia tidak, ini pun tidak tepat pada sumbu X. Ini malah positif pun, ya kan? Ini pas dia tepat pada sumbu X. Yang ini benar, negatif, turunkan negatif kan di bawah. Ini benar di bawah, tapi yang ini salah, ini di atas. Gitu. Ini benar tepat pada sumbu X, tapi dia di atas. Gitu. Ini artinya Y aksennya positif. Yang ini kan? Gitu. Ini pun Y aksennya positif. Yang ini Y aksennya positif. Wah, ini lagi Y aksen positif, kan gitu. Kan jawaban itu yang ini dia tepat di sumbu X. Gitu. Y aksennya sama dengan 0 pada saat X-nya 6, dan di sebelah kiri negatif, sebelah kanan juga negatif. Nah, gitu. Jadi di sebelah kiri negatif, di sebelah kanan juga negatif. Itulah maksudnya ini. Sebelah kiri turun, sebelah kanan juga turun. Dalam hal ini dia belok ya. Dalam hal ini dia di sini belok. Sehingga jawabannya adalah E. Demikian.